Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila Fadiyahaya, NIM 1804070441. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat para pihak dalam arbitrase. Semula hanya negara yang dapat menjadi para pihak dalam peradilan arbitrase internasional publik. Namun, seiring perkembangan zaman, organisasi internasional dan orang perorangan, termasuk perusahaan, dapat menjadi para pihak dalam arbitrase publik tersebut. Salah satu contoh kasus yang paling terkenal dan mendapatkan banyak komentar dari para sarjana hukum internasional adalah di Iran United States Claim Tribunal yang dibentuk berdasarkan The Declaration of the Algeria pada tanggal 19 Januari 1981. Pasal 2 ayat 1 deklarasi tersebut menyatakan yang dalam bahasa Indonesianya, sebuah pengadilan arbitrase internasional di Iran United States Claim Tribunal dengan ini dibentuk untuk memutuskan klaim Amerika Serikat terhadap Iran dan klaim Iran terhadap Amerika Serikat. Di Iran United States Claim Tribunal atau Mahkamah Tuntutan Iran Amerika Serikat berkedudukan di Den Haag, Belanda. Yurisdiksi dari mahkamah tersebut mencakup tuntutan perdata, klaim warga Amerika Serikat terhadap pemerintah Iran, dan klaim dari warga negara Iran terhadap pemerintah Amerika Serikat. Mahkamah terdiri dari 9 arbitrator, 3 dari Iran, 3 dari Amerika Serikat, dan 3 lainnya dipilih oleh 6 anggota yang telah terpilih dengan acuan UN Citral atau United Nations Commission on International Trade Law tahun 1976. Perkenalkan, nama saya Nisa Oktaudianingsi, NIM 1804070483 dari kelas 2018A. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase diartikan sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata yang di luar di peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Para pihak adalah subjek hukum, baik menurut hukum perdata maupun menurut hukum publik. Diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Para pihak dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, pemohon. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Diatur dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Yang kedua, termohon. Termohon adalah pihak lawan dari pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Diatur dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Yang ketiga, arbiter. Arbiter adalah seorang atau lebih dari yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri oleh lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Diatur dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Yang keempat, yang terakhir, lembaga arbitrase. Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal timbul sengketa. Diatur dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Penunjukan arbiter dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menunjuk sebagai arbiter tunggal. Merupakan persetujuan antar pemohon terpemohon untuk menunjuk seseorang sebagai arbiter. Apabila pemohon dan termohon tidak mencapai kata sepakat, maka penunjukan arbiter tunggal ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
yang diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Yang kedua, majelis arbitrase. Pemohon dan termohon menunjuk arbiternya masing-masing, dan selanjutnya kedua arbiter tersebut memilih arbiter ketiga sebagai ketua majelis. Apabila kedua arbiter tidak mencapai kata sepakat, penunjukan ketua majelis akan ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Dalam keadaan di mana hanya satu pihak saja yang menunjuk arbiter, sedangkan pihak yang lain tidak melakukannya, padahal sudah disepakati atau ditetapkan arbiter berjumlah 3, maka arbiter tersebut secara otomatis menjadi arbiter tunggal dan berwenang untuk memeriksa dan memutuskan persengketaan yang bersangkutan, diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Perkenalkan, nama saya Tangguh Satrio Pamungkas, NIM 180 40 70 40 57. Saya adalah anggota dari kelompok 8 yang pada kali ini akan mempresentasikan terkait para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase. Baik, terima kasih Saudara Anissa Okta. Saya akan melanjutkan penjelasannya. Poin 1. Apabila dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemberitahuan diterima oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dan salah satu pihak tidak menunjuk seseorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, arbiter yang ditunjuk oleh pihak lainnya akan bertindak sebagai arbiter tunggal dan putusannya mengikat kedua belah pihak. Pada poin kedua, dalam hal kedua arbiter yang telah ditunjuk masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga dalam waktu paling lama 14 hari setelah arbiter yang terakhir ditunjuk, atas permohonan salah satu pihak, ketua pengadilan negeri dapat mengangkat arbiter ketiga. Poin ketiga, terhadap pengangkatan arbiter yang dilakukan oleh ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak diajukan upaya pembatalan. Pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ayat 1, arbiter yang ditunjuk atau diangkat dapat menerima atau menolak penunjukan atau pengangkatan tersebut. Ayat 2, penerimaan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib memberitahukan secara tertulis paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal penunjukan atau pengangkatan. Kemudian syarat menjadi arbiter terdapat pada pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Ayat 1, yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat: A. Cakap melakukan tindakan hukum. B. Berumur paling rendah 35 tahun. C. Mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa. D. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase. Dan pada poin E atau terakhir, memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun. Ayat 2, hakim, jaksa, panitera, dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sebelumnya dan akan dilanjutkan oleh anggota kelompok lainnya. Perkenalkan, nama saya Nandia Ardela Putri, NIM 180404704 dari kelas 2018A. Berakhirnya tugas arbiter ini diatur dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Tugas arbiter sendiri berakhir karena A. Putusan mengenai sengketa telah diambil. B. Jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian arbitrase atau sesudah diperpanjang oleh para pihak telah lampau. Atau C.
para pihak sepakat untuk menarik kembali penunjukan arbiter. Selanjutnya, pihak ketiga yang bergabung dalam arbitrase. Pengaturan mengenai hal ini diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan keturutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa serta disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa sengketa yang bersangkutan. Kurangnya arbitrase dalam segi para pihak. 1. Kurangnya kepatuhan para pihak terhadap hasil-hasil penyelesaian yang dicapai dalam arbitrase, sehingga mereka seringkali mengingkari dengan berbagai cara, baik dalam teknik mengulur waktu, perlawanan, gugatan pembatalan, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu kurangnya para pihak yang memegang etika bisnis. Sebagai mekanisme ekstrajudisial, arbitrase hanya dapat bertumpu di atas etika bisnis, seperti kejujuran dan kewajaran. Selanjutnya, para pihak yang menyelesaikan sengketa melalui arbitrase harus menuangkan dalam bentuk perjanjian arbitrase yang dibuat sebelum terjadinya sengketa maupun setelah terjadinya sengketa. Pemilihan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa ini di luar pengadilan dilatar belakangi pertimbangan adanya berbagai keuntungan arbitrase, yaitu para pihak yang dapat memilih arbiter sendiri sehingga kualitas putusannya lebih terjamin, adanya kerahasiaan putusan arbitrase sehingga hubungan para pihak yang terkait akan tetap terjaga. Baik, terima kasih untuk Kak Nadia yang telah menjelaskan di presentasi sebelumnya. Kali ini biarkan saya, Jessica Cesarina dengan NIM 180 40 70 40 20 untuk melanjutkan presentasi dari Kak Nadia. Pengaturan penyelesaian sengketa yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa umum, yang dimana penyelesaian sengketa tersebut diserahkan arbiter yang profesional yang akan bertindak sebagai hakim atau peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut untuk sampai pada putusan yang final dan mengikat. Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa mengatakan pengadilan negeri tidak memiliki wewenang untuk memutuskan perkara kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan bukti perjanjian konstruksi antara penggugat dan tergugat. Dapat menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan antara para pihak, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dengan cara musyawarah. Jika ternyata perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. Bahwa kedua belah pihak telah menandatangani perjanjian itu, maka langkah majelis hakim pengadilan negeri dapat memutuskan menolak gugatan penggugat. Pihak yang kalah dalam putusan harus mempunyai itikat baik dalam melaksanakan isi putusan, yaitu dengan sukarela berdasarkan perjanjian yang telah disepakati untuk menyelesaikan perkara di arbitrase, dan terhadap proses pendaftaran harus ada keseragaman antara peraturan BANI dan undang-undang arbitrase. Putusan arbitrase tersebut harus dapat dilaksanakan sesuai isi putusan dengan itikat yang baik dan pendaftaran ke pengadilan negeri agar makna dari titel eksekutorial itu sendiri menjadi utuh sehingga kepastian hukum bagi para pihak tercapai.
Baik, itu semua penjelasan dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, silakan bertanya, dan terima kasih untuk meluangkan waktunya untuk menonton video dari kelompok kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.